kondisi finansial ya, pemerintahan, kondisi finansial anggaran daerah gitu kan yang mengalami defisit, bahasa di sini kan gagal bayar gitu kan, artinya punya hutang keluar yang harus diselesaikan. Belum lagi aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Tentu berharap semua komunikasi itu pada akhirnya bisa terjadi kesepahaman, kemudian pada akhirnya koalisi, dan mungkin pada akhirnya akan mengusung calon yang disepakati bersama. Dan pilihlah prioritas penting, prioritas utama yang menjadi heading, etalase, atau menjadi ikon untuk Kabupaten Kuningan. Jadi brandingnya dapat di level itu. Ya. Brandingnya dapat. Sejauh-jauh terbang ya pasti balik ke kandangnya, satu. Yang kedua, jika kita punya rumah, pergi kemanapun, pergi kerja mesti pulang ke rumah, pergi merantau pulang ke rumah, ya kan, pergi habis ngoprek, ronda tetap pulangnya ke rumah. Jadi pada akhirnya semua orang kembali ke rumah. Jadi di mana kita mengawali, disitulah kita akan kembali. Pada dasarnya kan begitu. Sebenarnya filosofi rumah sendiri menurut Kang Haji seperti apa, Kang Haji? Kon harus pulang ke rumah, di rumah itu bagaimana gitu kan? Rumah itu kan filosofi sederhana, itu kan tempat dia bermukim, tempat dia berhuni, tempat tinggal, bahkan lebih dari itu tempat dia beribadah. Kalau rumah itu kan tempat dia bersujud, tempat dia bermunajat, bahkan tempat dia untuk sebagian orang tempat dia berkreasi, menciptakan banyak hal. Itu kan sebagian diantaranya bisa dilakukan di rumah, termasuk interaksi yang paling akrab, paling intim itu kan terjadi di rumah, antara anak dengan orang tua, orang tua dengan cucu, dengan keluarga, dan seterusnya. Jadi rumah itu miniatur kehidupan. Rumah itu miniatur kehidupan. Kang Haji, ini kan Kang Haji putra daerah Kabupaten Kuningan nih Kang Haji. Berarti rumah Kang Haji Kuningan juga rumah Kang Haji kan berarti kan? Oh iya, karena saya kan asli Kuningan, keluarga besar saya di Kuningan, di Cipetir, Lepakwangi, di Pajawan Kidul, di Sindang Sari, Citangtu, Cibinuang, Cilebu. Banyak keluarga juga. Banyak, ya, sangat banyak di Kuningan. Ya, melihat Kuningan sendiri ini sebagai rumah bagi Kang Haji seperti apa nih saat ini kondisi Kuningan, Kang Haji? Ya, gini supaya nggak terlalu ribet memahaminya. Kalau kita punya rumah udah lama nggak kita kunjungi, udah lama nggak kita tempati, misalnya ketika mendengar rumah itu banyak debu, misalnya gitu kan, kok ada kotor, terasnya agak kotor, mungkin banyak sampah gitu kan. Apalagi kalau catnya udah mulai kusam-kusam gitu kan, betul nggak? Iya. Terus plafonnya ada yang bocor, terus genteng ada yang bocor, kan nggak enak juga gitu. Sebagai pemilik ya, betul nggak? Sebagai orang yang menghuni rumah itu, siapapun penghuninya, pas ngelihat rumahnya begitu kan juga nggak nyam juga. Gimana kata orang? Ini kok rumahnya banyak bocor. Ya luar biasa lagi, kalau ada tamu kan nggak enak. Kan Kuningan itu rumah bagi Kang Haji. Saat ini kondisi Kuningan itu bagaikan rumah yang ditinggalkan sama Kang Haji, sedang ada tanda kutip beberapa masalah, begitu Kang Haji kira-kira? Ya kalau filosofinya begitu ya pas sebetulnya. Ya kalau banyak debu kan nggak enak juga dilihat. Misal kaki nggak pakai sepatu, nginjak lantai kan pasti kotor. Ngelihat catnya kusam kan nggak enak juga. Apalagi kalau ada jendela kaca pecah-pecah gimana? Kalau ada genteng bocor itu mesti kalau hujan masuk airnya kan nggak enak gitu. Iya. Iya, nyambung ke sana Kang Haji nih. Kan beberapa waktu yang lalu itu Kang Haji, alhamdulillah ya Kang Haji ada rekomendasi dari DPP PKB. Ya, Kang Haji ditugaskan sebagai bakal calon bupati dari PKB ya Kang Haji. Nah, sebenarnya berangkat dari sana itu motivasi Kang Haji untuk terjun ke dunia kontestasi pilkada ini seperti apa? Ya sederhana saja, karena kembali ke rumah gitu kan. Ini filosofi rumah lagi jadinya. Balik lagi ke sana. Ya, yang pertama kalau ada debu ya kita bersihin debunya. Ya kan, kalau debunya terlalu banyak ya nggak cukup sendirian bersihin. Kan mesti ngajak tetangga, ngajak keluarga yang ada di situ untuk membersihkan. Kalau ada yang bocor-bocor, ya kita mungkin panggil tukang supaya tukang yang ahli nambal bocor itu
lebih ahli gitu kan. Kalau ada gentengnya juga rusak, Panginten mesti orang yang bisa naik yang ke atas gitu kan. Jadi pada akhirnya ketika membersihkan ulang rumah, positioningnya kan banyak orang terlibat itu Kang, sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Yang ngecat siapa? Ya tukang cat lah yang ahli gitu kan. Betul nggak? Iya betul. Iya kan? Kalau genteng bocor ya, iya kan ada. Office boy ya Kang Haji. Office boy terus macam-macam. Jadi pada akhirnya membersihkan rumah itu kan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepedulian dan memiliki hubungan dengan rumah itu. Oke. Ini konkret nih Kang Haji. Tadi kan filosofi rumah nih kotor, debu. Kalau Kuningan ini masalahnya apa nih Kang Haji? Kalau filosofi rumah ya nggak jauh dari itulah, ya kan. Di satu sisi mungkin ada debu, ya kan. Debunya mungkin ada gradasinya, ada yang tipis, ada yang tebal, ya kan. Ada juga mungkin yang sudah hitam pekat juga mungkin ada, ya kan. Mungkin ada kaca jendela yang agak pecah, kacanya retak, ya kan. Di banyak tempat, banyak sisi. Mungkin ada yang bocor dan seterusnya. Artinya apa? Di lapangan kita menghadapi kan sejumlah problem, ya kan. Mungkin soal kemiskinan, terutama soal kemiskinan, soal pengangguran, soal struktur demografi kita yang usia kerja itu juga lebih banyak SD, kondisi finansial pemerintahan, kondisi finansial anggaran daerah gitu kan yang mengalami defisit. Bahasa di sini kan gagal bayar gitu kan, artinya punya hutang keluar yang harus diselesaikan. Belum lagi aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Belum yang berkaitan dengan hal praktis, petani kelangkaan pupuk atau pupuk mahal, ya kan? Infrastruktur jalan di beberapa titik rusak, bahkan rusaknya parah. Belum lagi terkait soal manajemen lain, manajemen pasar tradisional dan seterusnya. Itu kan artinya banyak yang bocor, banyak harus ditambah, banyak harus diperbaiki gitu supaya rumah itu jadi nyaman untuk semua orang di situ. Pengalaman nih Kang Haji di DPR RI ini terkait beberapa kebijakan yang sebenarnya bisa dibawa dari pusat ke daerah nih Kang Haji. Dengan pengalaman yang ada di DPR RI ini Kang Haji, khususnya di Komisi 2 yang fokus pada kalau nggak salah pemerintahan dan agraria ya Kang Haji? Ya betul. Bagaimana sih rencana Kang Haji menerapkan apa yang dari pusat untuk dibawa ke daerah ini seperti apa? Ya selama saya di DPR 2 periode 2014-2019, 2019-2024 beberapa hal terkait dengan Komisi 2 ya sudah kita dorong supaya bisa ikut serta dalam membangun Kuningan. Contoh yang paling sederhana misalnya, kita kan punya program nasional sertifikasi tanah-tanah, namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu kita terus endorse di banyak desa agar bisa terbantu untuk penyelesaian sertifikasi bidang-bidang tanah yang punya warga. Tentu kita kerjasama dengan BPN, ya kan. Supaya apa ya, karena mereka yang punya kewenangan, punya kekuasaan untuk melegitimasi hak-hak tanah warga terutama di desa-desa. Dan alhamdulillah sekarang progresnya sudah bagus gitu kan. Kita support, BPN-nya kita support, kepala-kepala desa, perangkat desanya kita support, dan beberapa desa sudah alhamdulillah sudah on the track, sebagian sudah selesai, yang sekarang sudah sedang ongoing proses ya kan, masih ditangani oleh BPN. Jadi kepada desa-desa yang belum dapat PTSL, saya kira mohon bersabar karena memang ada kuota tahunan yang dimiliki oleh BPN. Pada waktunya insya Allah semua akan mendapatkan program PTSL. Sebenarnya setelah mendapatkan rekomendasi nih dari PKB nih Kang Haji, kan tadi Kang Haji tidak bisa sendiri untuk membangun Kuningan, memperbaiki permasalahan di Kuningan. Sebenarnya komunikasi yang sudah dibangun baik oleh Pak Haji ataupun oleh partai sejauh ini seperti apa untuk bersama-sama menghadapi Pilkada Kuningan ini? Ya, karena politik adalah komunikasi, tentu kita menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Yang pertama dengan teman-teman partai politik yang lain, itu sudah pasti kita lakukan. Hampir semua partai politik yang ada di Kuningan, terutama yang lolos di DPRD Kuningan, kita lakukan komunikasi. Maksudnya apa? Ya untuk mencairkan hubungan. Yang kedua silaturahmi.
mencari titik kesamaan pandang. Bahkan jika lebih jauh tentu berharap semua komunikasi itu pada akhirnya bisa terjadi kesepahaman, kemudian pada akhirnya koalisi, dan mungkin pada akhirnya akan mengusung calon yang disepakati bersama. Karena komunikasi partai politik kan tujuannya tetap satu, yaitu bagaimana membangun kerjasama politik menghadapi pemilihan kepala daerah. Tapi selain itu juga saya melakukan komunikasi juga di luar di luar partai politik dengan para tokoh di sini, para kesepuhan, para akademisi, para kiai, para pemuda, para ibu, bahkan para pedagang dan berbagai stakeholder lainnya. Maksudnya apa? Ya kita ingin mendengar sebetulnya duduk perkara rumah ini agak kotor, agak rusak ini di mana rusaknya, kira-kira gitu, supaya nggak salah lihat juga gitu kan. Kenapa? Karena mereka sebagian besar kan pelaku, merasakan ini sebenarnya duduk perkaranya di mana. Karena berbagai versi kan harus kita serap, kita himpun. Kata saya mungkin yang bocor itu, tapi kata yang sering di situ bukan Pak, yang sebelah sana gitu kan. Genteng bocor yang sebelah sini, bukan yang sebelah sana. Nah, itu kan penting juga untuk menyerap hal-hal yang dirasakan oleh warga di lapangan. Jika nanti kan sudah terbangun koalisi, kemudian sudah terbangun pasangan, dan pada akhirnya nanti sebenarnya prioritas Kang Haji yang akan dimulai jika Allah menakdirkan Kang Haji bisa memimpin Kuningan, apa nih yang akan dilakukan prioritas pertama kali? Yang pertama, pondasi dasarnya dulu harus kita letakkan. Pondasi dasar itu harus berdiri di atas problem pokoknya, problem akutnya. Problem akut kita kan sebagian sudah kita ketahui, soal postur anggaran yang timpang, soal kemiskinan, soal pengangguran, soal infrastruktur yang rusak. Dan hari ini jangan lupa ekonomi kita mengalami pelemahan yang lumayan. Daya beli masyarakat menurun. Boleh dicek kok di pasar-pasar tradisional. Omset mereka turun jauh dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Khususnya setelah Covid itu mengalami penurunan yang luar biasa. Ini kan penanganan jangka pendek yang harus segera diambil jalan keluarnya. Sementara kemampuan keuangan daerah tidak cukup memadai. Ditambah lagi ada defisit yang cukup besar, 500 sampai 600 miliar itu kan. Nah, artinya apa? Pondasi yang kita letakkan harus berdiri di atas pokok masalah yang kita hadapi. Belum lagi soal inefisiensi penggunaan anggaran, alokasi anggaran, soal kinerja aparatur pelayanan publik dan seterusnya. Jadi kalau diurai memang banyak, tapi bisa kita klaster kan. Klaster itu kan kita kelompokkan. Kalau komputer itu bisa kita folder lah, sehingga file-filenya jauh lebih tersusun supaya exit jalan keluarnya menjadi lebih pas. Contoh sederhana nih, bisa nggak kita jawab bersama? Ini Kuningan prioritasnya mau kemana sih sebetulnya ke depan? Arah perjalanan ini mau kemana? Sebab kalau ini nggak sampai terjawab, maka banyak pekerjaan rumah tidak bisa dijawab itu. Sama dengan gini Kang, kalau Akang datang ke terminal bus, kan datang ke loket tiket. Kira-kira yang ditanya oleh petugas loket mau kemana? Mau kemana kan? Kita datang ke stasiun kereta, ke counter tiket. Yang ditanya oleh mereka apa? Badai kamana. Sekarang ketika kita jawab badai kamana atau mau kemana, kita jawab terserah. Nggak tahu Bapak. Ya kan gitu. Atau kita keluar rumah naik ojek sederhana saja. Ojek paling yang pertama ditanya kemana? Mau kemana kan? Nah, kemudian kita jawab, ya terserah Akang mau. Jadi ribut nanti. Nah, jadi ini filosofi ini sederhana, tapi kalau nggak dijawab, banyak hal tidak akan pernah terselesaikan. Apa maksudnya? Pilihlah prioritas penting, prioritas utama yang menjadi heading, etalase, atau menjadi ikon untuk Kabupaten Kuningan. Jadi brandingnya dapat di level itu. Brandingnya dapat. Sebab kalau brandingnya nggak dapat, maka Kuningan akan susah diberikan identitas yang kuat. Ini contoh saja, di Amerika misalnya, kalau orang mengenal kota seni, kota budaya, kota film, kota pertunjukan, kira-kira Anda akan menyebutnya apa? Hollywood ya? Hollywood ya. Kalau mau dagang, kota jasa dan perdagangan, kira-kira menyebutnya apa? Mesti New York.
Tapi kalau mau berkarir politik, pemerintahan, Washington. Jadi identitasnya menjadi lebih spesifik. Jadi brandnya dapat itu. Dan sekarang ketika menyebut Kuningan, orang mengenalnya sebagai iya apa yang di ini kan begitu. Nah itu akhirnya prioritas itu harus membangun branding, dan branding itu harus bersifat unik, menarik, dan mampu membuat orang luar tertarik untuk datang ke Kuningan. Ya, siap Kang Haji. Terakhir nih Kang Haji, apa nih pesan Kang Haji untuk warga masyarakat di Kabupaten Kuningan nih? Apakah untuk menghadapi pilkada ataupun menghadapi kondisi Kuningan saat ini, pesan dari Kang Haji untuk warga Kuningan seperti apa? Ya, yang pertama tentu saja saya sangat berharap bahwa membersihkan rumah itu tidak bisa sendiri. Jadi semua pihak harus terlibat untuk membersihkan rumah itu. Yang punya keahlian ngecat ya bisa ambil porsi ngecat. Yang bisa nyapu lantai ya ambil porsi nyapu lantai. Yang bisa betulin kaca ya wayahna perbaiki kaca atau kusennya yang rusak. Kalau yang bisa naik genteng ya ambillah posisi sesuai dengan, artinya apa, semua pihak pada akhirnya harus terlibat ya kan di dalam membersihkan, menyamankan rumah. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja saya berharap bahwa ketika kita mampu menjalin seluruh energi stakeholder, maka rumah yang tadinya rusak, tidak enak dilihat, tidak nyaman, dalam waktu yang terukur akan jauh lebih nyaman, jauh lebih baik. Dan pada kesempatan ini tentu saya mohon izin kepada seluruh warga Kuningan, mohon restu kepada para kesepuhan, para tokoh, para wargi sadaya dimanapun berada. Saya Nur Prihatin berniat maju dalam kontestasi pilkada. Jadi mohon izin kepada semua, kepada kesepuhan, kepada para guru, para sahabat, para saudara-saudara handai tolan dan sebagainya untuk ikut serta. Barangkali ini jalan yang bisa kita tempuh untuk sama-sama terlibat bagaimana membuat rumah itu menjadi lebih nyaman gitu. Yang debunya agak tebal mungkin bisa dibersihin, yang bocor-bocor kira-kira genteng-genteng itu mungkin bisa diperbaiki dan seterusnya. Terima kasih Kang Haji. Demikian pemirsa Kuningan Religi, perbincangan singkat di malam hari ini. Alhamdulillah tadi ada beberapa pertanyaan dan kita sudah mendapatkan inspirasi dari jawaban beliau bahwa beliau yang sudah lama berkiprah di dunia maupun politik maupun pemerintahan, yang lama tinggal dan berkiprah di Jakarta, dan saat ini kita dengar semua bahwa beliau akan kembali ke kampung halamannya dan kembali ke rumahnya untuk mengajak bersama-sama kita berperan aktif sesuai dengan kemampuan dan apa yang kita miliki untuk membangun Kuningan untuk lebih baik ke depan. Mungkin begitu ya Kang Haji? Ya, betul Kang. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih Kang Haji atas waktunya. Mohon sami-sami. Semoga perbincangan di malam hari ini bermanfaat dan juga membawa hikmah bagi kita semua. Diakhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.